Three, two, one. Ke ruang dekan FISIP Universitas Udayana. Di kampus Unri masih berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Julia Zahra, mahasiswi Universitas Negeri Jakarta, Prodi D3 Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi, ingin membahas isu mengenai pandemi kekerasan seksual di kampus dan Permendikbud 30. Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dianggap suatu langkah yang progresif oleh sejumlah pihak di tengah keresahan dan tingginya kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Namun, peraturan tersebut menuai perdebatan di media sosial. Majelis Ulama Indonesia atau MUI meminta kepada pemerintah untuk mencabut dan merevisi peraturan tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan peraturan seperti harus meminta persetujuan dari korban atau yang juga disebut dengan istilah konsen. Lalu, seberapa urgensinya situasi kekerasan seksual di lingkungan kampus? Merujuk pada survei yang dilakukan oleh Kemendikbud pada tahun 2020, sebanyak 77% dosen di Indonesia mengatakan bahwa kekerasan seksual pernah terjadi di kampus. Namun, 63% lainnya tidak melaporkan kejadian itu karena khawatir terhadap stigma negatif yang ada di lingkungan masyarakat. Menurut Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, kasus kekerasan seksual yang sejauh ini terungkap di kampus hanyalah puncak gunung es dari puluhan ribu bahkan ratusan ribu kasus yang sebenarnya terjadi. Apakah kampus belum menjadi ruang yang aman bagi para mahasiswa dan maupun mahasiswi? Seorang mahasiswi berinisial H yang enggan disebutkan namanya pernah berpendapat bahwa Permendikbud ini bagaikan titik terang dan memberi kepastian hukum atas penanganan kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Mahasiswi dari salah satu perguruan tinggi di Jawa Barat ini pernah merasakan sulitnya menuntut keadilan teman-teman yang mengalami kekerasan seksual di kampus. Pelaku dari kekerasan seksual tersebut juga merupakan mahasiswi dari fakultas yang sama dengan dia dan dikenal sebagai sosok yang berprestasi. Awalnya, mereka takut untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib, karena banyaknya stigma negatif yang diberikan kepada mereka karena melaporkan kejadian ini. Tetapi dengan adanya peraturan ini, mereka menjadi terbantu, mereka menjadi lebih tenang karena pemerintah telah mengeluarkan peraturan nomor 30 tahun 2021 ini tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Jadi saya berharap sekali bahwa pemerintah tetap mengadakan dan melanjutkan peraturan tersebut dikarenakan banyaknya mahasiswi dan mahasiswa yang sangat terbantu dengan adanya peraturan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Amanda yang telah menjelaskan tentang kekerasan seksual di kampus. Perkenalkan saya Anugrah Pradipta Herdian. Di sini saya ingin bertanya tentang topik ini yang sudah dijelaskan oleh Amanda tadi, bahwa ada korban kekerasan seksual yang tidak melapor. Ada yang maksudnya ada beberapa persen sisa korban kekerasan seksual yang tidak melapor ke pihak berwajib maupun ke pihak kampus. Pertanyaannya adalah mengapa para korban itu tidak langsung melaporkan kepada pihak berwajib. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Kak Anugrah Pradipta atas pertanyaannya. Jadi saya simpulin lagi, pertanyaan itu kenapa penyebab korban tidak mau melapor ke pihak berwajib. Di sini kita konteksnya terhadap perempuan. Nah, di sini tuh yang sudah saya jelaskan tadi, kenapa mereka nggak mau melapor ke pihak berwajib. Karena sebenarnya masih sangat banyak ya, perempuan-perempuan korban kekerasan yang nggak mampu dan yang nggak berani menceritakan kejadian kekerasan yang dialaminya, apalagi berani untuk mendatangi lembaga pelayanan untuk meminta pertolongan. Apa sih alasan mereka nggak mau gitu kan? Ketidakmauan dan ketidakmampuan perempuan korban kekerasan ini tuh
lebih banyak disebabkan karena adanya stigma yang saya jelaskan tadi, stigma negatif yang berkembang di masyarakat, bahwa perempuan korban kekerasan justru dianggap sebagai pihak yang bersalah, atau dianggap sebagai perempuan penggoda, atau tidak memiliki akhlak yang baik dan menurut masyarakat, karena hal itulah sudah sepantasnya perempuan tersebut mendapatkan tindakan kekerasan seperti yang dialaminya. Maka kenapa perempuan tidak mau melaporkan ke pihak berwajib? Karena stigma negatif yang terjadi di masyarakat sudah sangat tertanam pada diri masyarakat bahwa perempuan itu adalah yang memulai segalanya. Padahal kalau kita lihat sekarang banyak lelaki yang memang sudah kurang ajar terhadap wanita-wanita yang ada, mau wanita muda, tua, ataupun masih anak-anak, karena laki-laki juga sudah mulai berani sekarang. Seperti itu sih Anugrah Pradipta. Baik, terima kasih atas penjelasannya, cukup jelas ya. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Anugrah Pradipta atas pertanyaannya. Saya punya pertanyaan satu lagi, apa boleh? Ya, silakan boleh. Oke, terima kasih sebelumnya. Tadi Amanda menjelaskan bahwa MUI meminta kepada pemerintah untuk mencabut peraturan tersebut ya, peraturan yang tadi. Pertanyaannya adalah, mengapa pihak MUI menolak tegas atas peraturan dengan konsep konsen yang tadi dijelaskan? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya Anugrah Pradipta. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Kenapa MUI menolak tegas atas peraturan tersebut? Karena di dalam pasal itu, kekerasan seksual itu didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan secara verbal, non-fisik, fisik, atau melalui teknologi informasi atau komunikasi. Nah, pasal di dalam peraturan itu menjabarkan berbagai jenis tindakan kekerasan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Frasa inilah yang ditolak oleh MUI. Karena kata-kata tersebut tuh bermakna bahwa transaksi atau aktivitas seksual di luar nikah selama dilakukan suka sama suka atau sexual consent menjadi tidak diatur dan dunia pendidikan tidak menghukuminya. Nah, itu adalah pernyataan yang MUI sangat menolak karena yang kita ketahui bahwa seksual di luar nikah adalah perbuatan yang sangat dosa, perbuatan yang sangat keji. Makanya Majelis Ulama Indonesia atau MUI sangat menolak tegas adanya peraturan nomor 30 tahun 2021 tersebut. Bagaimana jawabannya? Apakah terjawab Anugrah Pradipta? Ya, baik Kak. Sangat jelas penjelasan dari mengapa MUI menolaknya itu. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.